Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Julianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Kebasen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana pada kesempatan kali ini saya dipandu oleh fasilitator Ibu Puji Handayani dan pengajar praktek Bapak Sobirin Slamet. Tujuan pembelajaran yang pertama, melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, kita mulai dengan apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau positif. Ia menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan dalam inquiry apresiatif atau IA sering disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebelum melakukan tahapan bagja, visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi sebuah prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan kolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan ATAP, yakni awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. ATAP diawali dari A, artinya awal atau aset, di mana kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T. Tantangan. Tantangan merupakan tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Berikutnya A. Aksi. Aksi merupakan kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Terakhir P. P adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang harus tumbuh dan melekat dalam murid hingga di masa atau diturunkan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks dan diolah dari elemen menjadi subelemen dimensi. Aset atau awal yang dimiliki berupa yang pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan guru. Kedua, dukungan orang tua murid memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan anaknya. Ketiga, dukungan sarana gedung dan peralatan praktek yang memadai. Yang keempat, dukungan sosial berupa tata tertib, peraturan, dan kebijakan yang mendukung kompetensi murid. Yang kelima, dukungan belajar yang bersih dan nyaman. Dan yang terakhir adalah dukungan finansial anggaran untuk melaksanakan program dalam peningkatan kompetensi murid. Tantangan terdiri dari rendahnya minat dan motivasi diri siswa dalam belajar materi akuntansi secara menyeluruh. Yang kedua, masih ada sebagian orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anaknya. Yang ketiga, efikasi diri atau kepercayaan diri siswa yang masih rendah terhadap kemampuan dirinya. Aksi berupa membuat rencana pembelajaran yang mendukung kompetensi murid berupa tugas proyek. Berikutnya, membuat program kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi murid seperti IHT, workshop, tekso alumni yang sudah berhasil, guru tamu, orang yang sukses, dan lain-lain.
Berikutnya, memberi kesempatan murid dan mengeksplorasi diri atau pengembangan diri. Pembelajaran dapat berupa murid menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri dalam kompetensi komputer akuntansi secara menyeluruh. Murid memahami pentingnya menumbuhkan kembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Murid memahami berbagai kompetensi pada setiap mapel komputer akuntansi. Murid melakukan pembelajaran praktek baik di sekolah atau di laboratorium melalui program PKL. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran. Berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. G. Gali mimpi. Berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. C. Jabarkan rencana. Berisi rumusan rencana tindakan, hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. A. Atur eksekusi. Berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, kompeten, mandiri, berkarakter, dan inovatif, atau disingkat mandiri, dalam menghadapi tantangan global dan memiliki profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya ambil meningkatkan minat dan kompetensi murid pada mata pelajaran komputer akuntansi sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu meningkatkan minat dan kompetensi murid pada mata pelajaran komputer akuntansi sesuai profil pelajar Pancasila. Bagja B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan minat dan kompetensi murid pada mata pelajaran komputer akuntansi? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan minat dan kompetensi murid pada mata pelajaran komputer akuntansi? Tindakan atau penyelidikannya berupa 1. Meningkatkan motivasi dan semangat kepada murid akan pentingnya mata pelajaran komputer akuntansi. 2. Melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. 3. Mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memberikan apresiasi terhadap kemampuan dan prestasi murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Kegiatan apa yang menarik bagi murid selama mengikuti pembelajaran? 2. Bagaimana memotivasi murid agar tidak bosan selama mengikuti pembelajaran? 3. Hal apa yang paling mudah diingat murid selama pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Meminta murid untuk berkelompok melakukan diskusi. 2. Meminta murid untuk presentasi dan menyampaikan pendapat tentang hal apa yang telah disepakati. 3. Meminta murid untuk menceritakan pengalaman selama mengajar. Dan yang keempat, melakukan refleksi dan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. D. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah murid antusias dalam mengikuti pembelajaran? Murid bersemangat dalam mengikuti pembelajaran komputer akuntansi. Apakah murid bisa lebih memahami materi dengan baik? Murid memahami materi dengan baik. Bagaimana agar murid lebih kompeten atau berprestasi? Memberi motivasi dan apersepsi serta apresiasi. Tindakan atau penyelidikannya. 1. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran komputer akuntansi. 3. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana praktek dalam pembelajaran. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid.
C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? 2. Apa tindakan yang bisa mendukung pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pada mata pelajaran komputer akuntansi? 3. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang keempat, bagaimana cara untuk saling menyemangati dalam melakukan pembelajaran yang meningkatkan kompetensi komputer akuntansi. Tindakan atau penyelidikannya, 1. Membuat capaian pembelajaran yang realistis pada murid. 2. Merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi. 3. Menyiapkan peralatan, sumber dan media belajar. 4. Memberikan motivasi kepada siswa. 5. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. 6. Membuat inovasi, misalnya pembelajaran di luar kelas atau mengundang narasumber. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran komputer akuntansi yang lebih menarik sehingga kompetensi murid meningkat? 1. Kapan pelaksanaannya? 2. Siapa yang terlibat? 3. Siapa yang memonitor? 4. Apa saja indikator keberhasilannya? Dan yang kelima, bagaimana evaluasi dan tindak lanjutnya? Tindakan atau penyelidikannya, 1. Pembelajaran menggunakan metode bervariasi dan berdiferensiasi. 2. Melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. 3. Berkolaborasi melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid untuk terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. 4. Kepala sekolah untuk dapat melakukan supervisi dan monitoring. 5. Saran dan masukan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Yang ketujuh, dinyatakan berhasil, siswa dapat memenuhi KKM dan lulus uji kompetensi kejuruan. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.